Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita demikian banyak nikmat dalam kehidupan ini, termasuk adalah nikmat ibadah. Di sela-sela kesibukan kita menjalankan kewajiban mencari nafkah, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan dan meringankan kita untuk melaksanakan ibadah. Ini sesungguhnya merupakan nikmat Allah. Nikmat Allah yang juga tidak boleh kita lupakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Islam ini sebagai umat yang terbaik. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada umat Islam ini sebagai umat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian, khayra ummatin, adalah yang sebaik-baik umat. Khairu ummatin ukhrijat lin-nasi, yang dilahirkan untuk manusia. Jadi yang pertama, Allah mengatakan bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Dan yang menyebutkan bahwa kita ini umat yang terbaik adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia saja kalau memuji kita, mengatakan kita orang yang terbaik dalam satu pekerjaan misalkan, pastilah kita bahagia. Termasuk suami. Kalau seorang suami, istrinya memujinya sebagai suami yang terbaik dalam hidupnya, satu-satunya. Tentu hanya boleh satu-satunya kalau suami banyak. Pasti kita senang. Dan jangan lupa, yang mengatakan bahwa kita ini umat yang terbaik itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lin-nasi, bukan hanya untuk satu orang, untuk hanya satu kaum, untuk satu bangsa, bukan. Lin-nasi, untuk seluruh umat manusia. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karakteristik dari umat yang terbaik ini, sehingga bagaimana umat yang terbaik ini akan terwujud karena karakteristik itu terpenuhi. Apa karakteristik dari umat yang terbaik yang dijanjikan, yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam ini? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Jadi umat Islam ini memerintah atau menyuruh kepada yang al-ma'ruf, pada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah pada kemungkaran, wa tu'minuna billahi. Inilah syarat agar kita menjadi umat yang terbaik. Maka kalau kita lihat dalam penjelasan
Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Ayat ini turun kepada dua orang Yahudi, asbabun nuzulnya ya, yang berkata kepada sekumpulan orang mukmin, agama kami lebih baik daripada agama yang kalian serukan kepada kami. Maka turunlah ayat ini ya, untuk membungkam klaim orang-orang Yahudi yang mengatakan agama kami lebih baik daripada agama yang kalian serukan. Ini asbabun nuzulnya. Terkait dengan ayat ini juga penting kita memperhatikan penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam hadisnya, dalam tafsirnya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, innama khazat hadhil ummatu qasabas sabqi ilal khairati. Sesungguhnya umat ini khazat, mencapai, meraih, hadhil ummatu qasabas sabqi, kedudukan yang paling tinggi, ilal khairati, dalam kebaikan. Kenapa? Binabiyyiha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena kita itu memiliki siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam ini umat terbaik karena kita juga memiliki Rasul yang terbaik. Fa'innahu asyrafu khalqillah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyrafu khalqillah. Asyrafu ya, isim tafdil yang menunjukkan orang yang paling mulia, makhluk. Bahkan khalqillah itu bisa maknanya itulah makhluk, bukan hanya orang ya, tapi makhluk yang paling mulia. Akramur rusuli ya, bahkan disebutkan Rasul yang paling mulia ya, Rasul yang paling mulia Allahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa itu, kita ini umat terbaik karena kita memiliki Rasul yang merupakan asyrafu khalqillah, makhluk ciptaan Allah yang terbaik, akramur rusuli Allah. Dan Rasul di antara para Rasul yang lain yang paling mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu Pak, wajarkah atau wajibkah kita kemudian untuk memuliakan Rasulullah? Wajar? Wajib? Ya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, bahkan Rasul yang paling mulia di sisi Allah. Yang kedua disebutkan wa ba'atsahu Allahu bisyar'in kamilin azimin. Ini yang kedua, yang mengutusnya dengan syariat yang sempurna lagi agung. Nah, kemudian ini perhatikan, Rasulullah itu secara individunya itu makhluk yang paling mulia di antara Rasul. Namun bukan hanya itu, kemuliaan kita itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa syariatnya yang agung, ya, bisyara'in kamilin azimin, kamilin, sempurna, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, sempurna. Ajaran Islam ini ajaran yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan."
pada hari ini kata Allah, aku telah menyempurnakan agama ini untuk kalian. Sempurna. Sempurna itu artinya apa Pak? Dipastikan kebenarannya. Itulah yang disebut dengan sempurna. Sempurna itu artinya apa? Dipastikan tidak ada cacatnya. Itu yang disebut sempurna. Sempurna itu artinya apa? Dipastikan tidak ada kekurangannya. Karena ajaran Islam ini adalah ajaran yang mengatur segala aspek kehidupan. Mulai dari hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termasuk di dalamnya adalah perkara ibadah mahdoh. Demikian juga hubungan manusia dengan manusia yang lain yang disebut dengan perkara muamalah, diatur oleh Islam. Ini tidak ada dalam pada nabi-nabi sebelumnya. Islam, Al-Quran mengatur masalah ekonomi. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Hendaklah harta itu jangan beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Ini problem ekonomi, yaitu masalah pendistribusian. Jadi problem ekonomi yang utama itu bukan produksi. Walaupun produksi penting. Produksi melimpah, kekayaan alam melimpah, tapi pendistribusiannya gagal atau terjadi ketimpangan, maka rusaklah ekonomi itu. Sebagaimana negeri-negeri Islam yang melimpah kekayaannya, tapi masih dikendalikan, dieksploitasi oleh negara-negara imperialis, sementara rakyatnya hidup dalam penderitaan. Diatur dalam Islam. Demikian juga di dalam Islam disebutkan, di dalam Al-Quran disebutkan, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Diwajibkan atas kalian menerapkan hukum qisas, yaitu hukuman mati dalam perkara pembunuhan. Berarti Islam mengatur masalah uqubah. Ya, masalah uqubah, masalah sanksi. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, wa huwa kurhul lakum, meskipun itu kalian benci. Jihad fisabilillah diwajibkan. Dan jihad fisabilillah ini bagian dari politik luar negeri di dalam Islam. Karena politik luar negeri dalam Islam itu adalah bagaimana menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, nasrul Islam ilal alam. Karena Islam ini diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, kebaikan pada seluruh alam. Berarti tuntutannya apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa agama yang diutus pada Rasulullah untuk seluruh umat manusia, memberikan kebaikan pada seluruh umat manusia, berarti tuntutannya apa? Tolaknya. Kita diperintahkan untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Karena tidak mungkin Islam dirasakan sebagai rahmatan lil alamin kecuali Islam itu didakwahkan ke seluruh penjuru dunia. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, melakukan dakwah futuhan, mulai dari satu negara dengan kota kecil yaitu Madinah, kemudian menyebar ke seluruh Jazirah Arab, sampai kemudian Afrika, sampai setengah dunia di bawah kekuasaan Islam. Karena ada perintah ini. Inilah syariat yang ada. Ada tidak ajaran Islam menjelaskan masalah pengelolaan sumber daya alam? Ada.
Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu syuraka'u fi salasin, al-ma'u wal kala'u wan nar." Manusia itu berserikat terhadap 3 perkara: al-ma', air, wal kala, padang rumput, dan an-nar, energi. Ini adalah milik umum, al-milkiyah ammah, yang dikelola dengan baik seharusnya untuk kepentingan rakyat, karena ini merupakan milik umum. Islam itu agama yang lengkap. Masuk kamar mandi diatur tidak, Pak? Pakai kaki kiri kanan, Pak, kalau kamar mandi. Makan pakai tangan kanan. Ini tes saja, Pak. Ngantuk tidak ya? Inilah ajaran Islam. Jadi sekali lagi, kemuliaan kita itu karena kita punya Nabi, yaitu Rasulullah SAW, dan punya syariah. Maka kita harus menjadikan Rasul itu sebagai uswatun hasanah kita, teladan kita. Yang kedua, kita harus kemudian menerapkan syariat Islam dalam seluruh kehidupan kita. Baru kita akan mendapatkan gelar umat yang terbaik. Baik. Dan sesungguhnya Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang terbaik ini adalah visi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada umat Islam. Visi itu apa? Visi itu kan sesuatu tatanan ideal yang seharusnya ada dalam jangka panjang. Itulah yang disebut dengan visi. Maka visi umat Islam itu harus mengarah kepada satu tatanan yang ideal. Apa itu? Khairul ummah, umat yang terbaik. Dan visi itu penting. Pertama, memberikan ittijah, arah, direction. Jadi kalau arah kita itu tidak mengarah kepada umat yang terbaik, berarti kita tidak on the track. Kalau umat ini malah semakin lama semakin terjerumus ke dalam kemaksiatan, kemiskinan, kebobrokan, berarti kita tidak sesuai dengan visi. Kemudian ilham, inspirasi. Visi itu penting untuk inspirasi, yang membuat mendorong kita untuk meraih cita-cita itu. Orang itu bergerak kalau dia punya cita-cita. Dan geraknya itu akan semakin besar kalau cita-citanya juga besar. Geraknya juga akan mengarah kepada yang mulia kalau cita-citanya juga mulia. Itulah yang memberikan inspirasi. Bayangkan bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat terinspirasi dengan bahwa umat Islam ini adalah umat yang mulia. Karena umat Islam ini akan mengalahkan negara-negara adidaya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ayyul madinataini tuftahul awalan?" Kota mana yang ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinia atau Roma? Konstantinopel atau Roma? Maka Rasulullah menjawab, Madinatul Hirakla tuftahul awalan. Kotanya Heraklius yang ditaklukkan terlebih dahulu. Dan ini pusat negara adidaya. Konstantinopel itu pusat negara Romawi Timur, negara adidaya pada waktu itu. Roma pusat Romawi Barat, negara adidaya pada waktu itu. Dan Rasulullah mengatakan dua negara adidaya ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah Konstantinopel, dan itu baru terwujud 800 tahun kemudian, Pak. Ketika apa? Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Apa yang mendorong itu semua? Cita-cita besar itu.
Karena Rasulullah juga mengatakan sebaik-baik panglima perang yang menaklukkan Konstantinopel, sebaik-baik pasukan yang menaklukkan Konstantinopel, itulah yang mendorong Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Dan itu juga yang mendorong Abu Ayyub Al-Ansari dalam usianya yang sudah tua, 80 tahun, masih jihad fisabilillah untuk menaklukkan Konstantinopel. 80 tahun masih jihad. Ini sahabat Rasulullah yang istimewa, Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah beliaulah tempat di mana unta Rasulullah berhenti saat hijrah. Kita ingat ya peristiwa itu, Pak. Ketika hijrah itu kan sahabat-sahabat itu kaum Ansar berlomba-lomba meminta Rasulullah tinggal di rumahnya, kan gitu. Sementara Rasulullah tidak ingin menyakiti hati siapapun. Lantas bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah mengatakan begini: di mana untaku berhenti, disitulah aku berdiam sementara. Ada nggak yang sakit hati dengan unta, Pak? Ada tidak, Pak? Tidak. Luar biasa kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, unta Rasulullah itu berdiam, berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu menunjukkan bahwa ini adalah sahabat yang mulia, ikut dalam Bai'atul Aqabah kedua, ikut dalam perang Badar, ikut dalam perang Uhud, sampai dalam usianya yang 80 tahun masih ikut perang untuk menaklukkan Konstantinopel. Walaupun pada saat itu tentara kaum muslimin masih gagal. Abu Ayyub Ansari juga wafat karena visi yang menaklukkan Konstantinopel itu demikian tertanam dalam diri Abu Ayyub Ansari itu, demikian mengilhaminya, maka dia minta agar mayitnya itu dikuburkan di tempat yang terdekat dengan Konstantinopel. Waktu itu Konstantinopel belum tertaklukkan. Nah, itulah sekarang kalau bawa Pak jalan-jalan ke Turki, itu ada namanya Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Di sanalah kuburan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dikuburkan di sana. Itu mengilham, membangkitkan semangat umat. At-Tawafur, visi itu juga memadukan semua amal kita. Ya. Kemudian mengevaluasi, visi itu mengevaluasi. Jadi kalau kita lihat sekarang bagaimana umat Islam demikian terpuruknya, negeri Islam negeri yang kaya tapi banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Jumlah kita itu 1,5 miliar di seluruh dunia, dengan tentara yang puluhan juta, pesawat tempur yang canggih, tapi tidak bisa menyelamatkan saudara kita di Palestina. Tidak ada masalah dengan umat ini. Sementara Zionis Yahudi hampir tiap detik, tiap hari membunuh nyawa kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menghancurkan rumah-rumah sakit, menghancurkan sekolah-sekolah. Tiap detik, Pak, hampir tiap detik. Tadi saya mutabaah berita Al Jazeera. Kemarin aja, ya hari kemarin itu 150 yang menjadi syuhada, 150 satu hari. Totalnya sekarang berapa, Pak? Lebih dari 43.000. Belum lagi yang hilang atau belum tercatat karena hilang di reruntuhan. Kemungkinan ada yang mengatakan jumlah korbannya itu yang menjadi syuhada lebih dari 100.000. Itu nyawa umatnya Rasulullah itu, Pak. Nyawa umatnya Rasulullah. Artinya nyawa saudara kita. Sementara Rasulullah demikian mengingatkan kepada kita tentang begitu berharganya nyawa kaum muslimin. La zawalud dunya ahwan 'ala Allah min qatli rajulin muslimin. Hancurnya bumi beserta isinya ini adalah lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhnya nyawa seorang muslim. Sekarang detik demi detik
Tidak ada yang melindungi, Pak. Penguasa-penguasa negeri-negeri Islam, terutama negara-negara Arab, diam seribu bahasa karena mereka di bawah kendali Amerika. Berarti ada yang salah dari umat ini. Nah, itu evaluasi kita. Nah, maka kalau kita lihat visi umat yang terbaik ini seharusnya terwujud di mana umat manusia itu merasakan kebaikan Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan untuk mendapatkan kebaikan Islam itu tentu ajaran Islam itu harus diterapkan oleh kita. Baru kemudian rahmatan lil alamin, Islam sebagai rahmatan lil alamin itu dirasakan. Bukan hanya kita, tapi untuk seluruh umat manusia. Bagaimana Imam As-Sawqani menjelaskan dalam tafsirnya Fathul Qadir, beliau menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ai wa ma arsalnaka ya Muhammad bi syara'i wal ahkam. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad dengan syariat dan hukum-hukumnya, rahmatan li jami'in nas, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi dengan syariatnya, itulah yang membuat kita itu menjadi umat terbaik. Kalau kita menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Anehnya, ada umat Islam yang menolak penerapan syariat Islam. Aneh nggak itu, Pak? Aneh nggak itu, Pak? Padahal syariat Islam itu bersumber dari Allah, syariat Islam itu bersumber dari agamanya, ditolak, bahkan dikriminalisasi. Padahal itulah kunci daripada kita untuk menjadi umat yang terbaik. Maka kalau kita lihat umat yang terbaik itu terwujud ketika di tengah-tengah umat Islam ini ada negara global, negara adidaya. Karena tidak mungkin umat Islam ini mengalahkan negara adidaya kecuali umat Islam ini juga memiliki negara adidaya. Mungkin nggak negara kaleng-kaleng mengalahkan negara adidaya, Pak? Nggak mungkin. Amerika itu nggak mungkin dikalahkan sama Papua Nugini misalnya. Atau negara-negara Afrika yang miskin itu nggak mungkin. Yang bisa mengalahkan Amerika harus negara adidaya juga. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan kita akan mengalahkan Persia, kita akan mengalahkan Roma, itu artinya tuntutannya sebagai umat yang terbaik kita harus memiliki negara adidaya secara global. Inilah yang nggak ada sekarang, Pak. Itu yang dipraktekkan oleh para sahabat, para khalifah, di mana negaranya ini disebut negara khilafah ala minhajin nubuwah. Itu yang tidak ada. Maka umat Islam walaupun jumlahnya 1,5 miliar tidak punya komando untuk menggerakkan. Umat Nasrani saja punya pemimpin, Pak. Iya kan? Paus kemarin datang kan? Disambut kan? Semuanya bergembira. Umat Islam siapa pemimpinnya pada level dunia? Pada dalam Islam Rasulullah telah menunjukkan bahwa setelah beliau wafat, yang akan menjadi pemimpin beliau itu, menggantikan beliau itu bukan sebagai nabi, tapi sebagai pemimpin umat Islam itu adalah khalifah. Kanat Banu Israel tasusum al-anbiya kullama halaqat nabi khalaqahum nabi fa innahu lan nabiyya ba'di wa satakunu khulafa fatatsur. Jadi Bani Israel itu diurus oleh nabinya. Setiap kali nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain. Tidak ada lagi nabi sesudahku, kata Rasulullah, tapi akan ada khalifah yang jumlahnya banyak. Maka setelah Rasulullah wafat, siapa yang memimpin umat Islam, Pak? Khalifah? Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar wafat, siapa yang memimpin? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seterusnya dan seterusnya. Umat Islam ini tidak pernah
tanpa pemimpin kecuali dalam beberapa saat. Ya. Dan terakhir umat Islam itu memiliki pemimpin pada level global setelah diruntuhkannya khilafah Islam di Turki, khilafah Utsmani di Turki tahun 1924. Ini penting kita pahami. Dan Rasulullah SAW, 15 menit kita tanya jawabannya. Dalam kondisi yang berat sekalipun itu menanamkan visi ini. Dalam kondisi umat yang berat sekalipun itu menunjukkan visi ini penting. Karena visi itu akan membentuk identitas kita. Kita ini umat yang terbaik, bukan umat kaleng-kaleng. Maka kita tidak pantas dalam kondisi seperti sekarang. Kita tidak pantas membiarkan saudara kita dibunuh. Kita tidak pantas membiarkan kekayaan alam negeri Islam dikuasai oleh negara-negara imperialis. Tidak pantas. Kita tidak pantas membiarkan umat Islam itu, Nabi kita dicela, Al-Quran kita dihina. Tidak pantas. Nah, itu identitas namanya, sebagai umat yang terbaik. Itu yang ditanamkan oleh orang tuanya Muhammad Al-Fatih. Setiap saat orang tua Muhammad Al-Fatih itu mengatakan kepada anaknya, bagaimana Pak? Kamu itu penakluk Konstantinopel, kamu itu penakluk Konstantinopel. Itu yang ditanamkan. Nah, sekarang tidak sedikit orang tua malah membuat visi jelek pada anaknya kan? Kamu itu bodoh, ini aja nggak tahu, kamu itu pemalas. Terus saja disebut begitu. Akhirnya itu menjadi alam bawah sadar dari anak-anak kita. Seharusnya anak-anak kita harus ditanamkan, kamu itu umat yang terbaik, kita ini umat yang terbaik, sehingga terdorong untuk melakukan itu. Itu pentingnya visi, Pak. Umat terbaik ini. Dan Rasulullah dalam kondisi yang berat sekalipun menanamkan kepada kaum muslimin tentang umat yang terbaik. Misalkan dalam perang Khandaq, ini perang yang sangat berat. Kaum muslimin harus menghadapi pasukan koalisi atau pasukan Ahzab, sehingga perang Khandaq ini disebut juga dengan perang Ahzab. Jumlah pasukan juga tentara tidak seimbang. Jumlah kaum muslimin 3.000, jumlah musuh berapa? 3. Jumlah musuh 10.000. Ada di situ. Jumlah kaum muslimin 3.000, jumlah musuh berapa? 10.000, nggak imbang. Tapi dalam kondisi sulit seperti itu, Pak, Rasulullah membangun visi untuk umatnya. Ketika ada satu batu, Rasulullah itu kan membangun untuk mencegah musuh masuk ke Madinah, memerintahkan menggali parit yang panjangnya itu 3 km, Pak. Parit 3 km. Kemudian dalamnya itu lebih kurang 5 meter, lebarnya itu lebih kurang 6 meter. Digali itu, Pak. Jangan bayangkan yang digali di sana tanah subur seperti kita, Pak. Yang digali di sana apa, Pak? Di sana batu. Jadi kalau kita ke Mekah atau kemana, ke Madinah, itu batu itu, Pak, yang keras. Makanya buat fondasi di sekitar Mekah itu kan menghancurkan batu itu harus pakai apa itu, Pak, namanya? Pasak apa namanya? Pasak bumi ya istilahnya. Apa yang kayak bor besar itu, dum 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 gitu. Kalau kita umrah itu kan kedengaran terus itu, Pak, dum dum. Atau kalau yang berat itu dengan TNT kan, dengan apa? Bom gitu. Karena batu memang. Jadi ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat-sahabat. Didatangilah Rasulullah untuk membantu. Nah, dalam kondisi seperti itu, Rasulullah memberikan optimisme. Dalam kondisi berat begitu, batu itu terpecah menjadi 3 pecahan, 3 keping. Pecahan pertama Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, utitu mafatihas Syam. Sungguh aku telah diberikan kunci-kunci Syam. Syam waktu itu meliputi Yordania sekarang ya, Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon. Nah, itulah yang disebut dengan Syam itu, Pak. Yordania, Suriah,
Lebanon dan Palestina, itu Syam. Dan waktu itu dikuasai oleh Romawi Timur, negara adidaya. Rasulullah sudah mengatakan, "U'titu mafatihah Syam." Sungguh aku telah diberikan kunci-kunci Syam. Tidak hanya itu, Rasulullah mengatakan, "Wallahi inni la ubsiru qusurahal khudra." Sungguh aku sedang menyaksikan istananya yang merah. Ya, karena istana Romawi itu merah. Kalau Persia istananya apa? Putih, gitu ya. Itu Persia. Min makani aja dari tempat itu. Jadi Rasulullah itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat kota daerah wilayah Syam itu istananya yang merah. Pecahan yang kedua Rasulullah mengatakan, "U'titu mafatihah Farisha." Sungguh aku telah diberikan kunci Persia. Persia itu kan negara adidaya. Istananya istana putih. Dan Rasulullah mengatakan, "Inni la ubsirul madain wa ubsiru qasrahal abyad min makani hadza." Sungguh aku sedang menyaksikan istananya itu. Demikian juga Yaman. Maka terakhir, kalau kita bicara tentang visi umat yang terbaik, kita simpulkan apa pilar yang harus kita bangun. Pertama, kita harus menjadikan akidah Islam sebagai landasan hidup kita. Itu yang pertama. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi." Ya. Jadi seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka pastilah kami, ya, la fatahna, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Syaratnya apa Pak? Beriman dan bertakwa. Berarti menjadikan akidah Islam sebagai dasar, menerapkan seluruh syariat Islam. Itulah yang bertakwa itu. Nah, kemudian syariah Islam harus kita jadikan sebagai sumber hukum. Itulah yang disebut dengan yang orang yang bertakwa itu. Maka kalau kita lihat, dengan Islam itulah kita mulia. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, "Inna kunna," sesungguhnya dulu kita adalah kaum yang hina. Fa'azanallahu bil Islam. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Maka jika kita mencari kemuliaan selain Islam, niscaya Allah bakal menghinakan kita lagi. Kalau kita cari-cari jalan-jalan selain Islam, pasti Allah menghinakan kita. Terjadi gak itu Pak sekarang pada umat Islam? Terjadi tidak? Terjadi. Karena kita tidak memegang Islam. Ya kan? Siapa yang menguasai permainan? Yang buat permainan. Kan begitu kan? Itu kan yang menguasai permainan. Kapitalisme global ini diperancang oleh siapa? Oleh Amerika. Mereka buat tatanan dunia ini kan. Mereka penting untuk menguasai keuangan. Mereka bentuk apa yang disebut dengan IMF kan. Mereka penting menguasai perbankan. Mereka buat World Bank. Mereka penting menguasai politik dunia. Mereka buat United Nations, PBB, kan gitu. PBB itu kan dibuat oleh Amerika dan negara pemenang perang kan? Makanya negara pemenang perang itu punya hak apa? Hak veto kan? Yang masuk dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kenapa keputusan resolusi PBB tidak mempan kepada Israel? Karena diveto oleh Amerika. Lebih dari 80 Pak yang diveto. Karena memang PBB itu didesain untuk kepentingan kapitalis. Mereka paksakan dunia untuk menjadikan dolar sebagai mata uangnya, kan gitu. Sederhananya kan itu sebenarnya kezoliman, kan gitu. Jadi kalau Amerika ingin membutuhkan uang, mereka cetak, ya kan? Kalau kita butuh uang, bagaimana? Kita butuh dolar, bagaimana? Bisa nggak kita cetak? Nggak bisa kan?
kita harus membeli dolar atau kita harus jual barang kita. Dan naik turunnya ekonomi kita itu tergantung naik turunnya dolar, bukan real ekonomi, Pak. Tapi naik turunnya dolar, bukan real ekonomi. Real ekonomi itu kan seharusnya ekonomi itu tergantung pada suplai kan, suplai barang atau jasa. Itu real disebut begitu. Tapi ini kan bukan. Ya. Terjadi krisis, Donald Trump menang, dolar naik gitu kan. Ya. Cina mengatakan perang dagang dengan Cina memperingatkan perang dagang dengan Amerika, dolar turun ya. Begitulah, naik turun itu. Bukan berdasarkan real ekonomi kan. Real ekonomi itu kan barang dan jasa sebenarnya. Nah, ini yang disebut dengan ekonomi non real itu. Mereka kuasai semua. Bahkan sampai regional juga mereka kuasai. Nah, yang ketiga, dakwah. Inilah kunci kita menjadi umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka sampai kapanpun kalau kita tidak menyebarluaskan Islam ini, maka Islam tidak akan bisa menjadi rahmatan lil alamin di dunia ini. Yang ketiga, yang keempat, umat Islam ini harus memiliki kekuatan politik global. Karena untuk mengimbangi negara global ini, kita harus punya kekuatan global juga, Pak. Dan membangun tatanan dunia yang global. Ya, inilah wasiat Rasulullah kepada kita. Alaikum bisunnati wasunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian berpegang pada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Itu para khalifah. Di mana sistem yang dibangun oleh para khalifah itulah yang disebut dengan khilafah. Jadi pemimpinnya disebut khalifah, sistemnya disebut khilafah. Ya. Raja itu pemimpinnya disebut raja, sistemnya disebut kerajaan. Republik itu sistemnya, pemimpinnya disebut presiden. Nah, jadi kalau kita menyebut khulafah rasyidin itu nggak bisa dipisahkan dari khilafah. Ala minhajin nubuwah. Dan ini pesan Rasulullah, alaikum bisunnati wasunnati khulafa'ir rasyidin. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Waktunya sudah lewat sedikit ya, kita punya waktu sekitar 10 menit, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang visi umat Rasulullah, umat terbaik, pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Semua kita wajib mendakwakan Islam seluruh dunia tadi ya. Terus kalau ada satu daerah ini, kita lihat di Indonesia misalkan, dalam satu pedalaman itu tidak tersentuh oleh dakwah, itu menjadi tanggung jawab siapa ya? Pemerintah dalam hal ini atau atau siapa yang tidak tersentuh dakwah sama sekali. Nah, itu Anda baru tahu ternyata di YouTube itu juga ternyata memang ada suku tertentu yang tidak mengenal Islam, dan ada sih sebagian pendapat yang masuk ke situ, dan itu sangat minim sekali modalnya karena jauhnya jalan atau beratnya. Itu sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa sih? Ya. Pertama itu yang namanya dakwah itu tanggung jawab tiap individu muslim. Jadi semua kita ini punya tanggung jawab dakwah. Apapun posisi kita, apapun kemampuan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Berarti apa kita harus nunggu hafal 30 juz dulu baru kita dakwah? Tidak kan? Apakah kita harus masuk pesantren dulu baru kita dakwah? Tidak. Berarti ini kewajiban tiap individu muslim. Fardu ain. Mengajak. Kalau ada yang orang yang keliru kita nasihati. Fardu ain. Yang kedua, ada kewajiban yang itu merupakan tanggung jawab negara.
Kalau dalam Islam, politik luar negeri negara dalam Islam itu dakwah itu, Pak. Nasrul Islam ilal alam, itu tanggung jawab negara. Maka coba lihat, Pak, Rasulullah itu tidak pernah berhenti ketika menjadi pemimpin menyampaikan dakwahnya, kan? Mengirim surat ke Persia, mengirim surat ke Roma, mengirim surat ke Yaman. Dikirim surat oleh Rasulullah semuanya. Ada yang menerima seperti Yaman. Kalau Persia itu menyobek-nyobek. Kemudian Rasulullah mengatakan, nanti negaranya kita sobek-sobek, kata Rasulullah. Dan benar, Persia kemudian dikalahkan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada orang kafir datang ke Madinah, itu didakwahi. Ya, didakwahi. Bukan dielus-elus, tapi didakwahi. Didakwahi untuk masuk Islam. Jadi kewajiban negara itu. Itu yang membuat Islam itu bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ada futuhat. Tidak mungkin Islam itu bisa menyebar ke tempat-tempat di mana di situ ada negara adidaya kecuali dilakukan oleh negara. Bisa nggak dipahami, Pak? Mesir waktu itu dikuasai oleh ada negara adidaya, Roma. Ya. Jadi untuk mengalahkan Mesir harus mengalahkan negara adidaya itu. Dan itu nggak mungkin tanpa negara. Jadi itu tanggung jawab negara. Sampai Islam masuk ke Cina, di wilayah yang disebut dengan Xinjiang sekarang itu. Xinjiang itu kan sebenarnya wilayah kaum muslimin dulu. Namanya dulu itu Turkistan Timur. Kemudian dicampur oleh Cina, namanya disebut Xinjiang. Xinjiang itu artinya wilayah baru. Itu dulu wilayah kaum muslimin. Ya. Sampai ke India. India banyak nggak kaum muslimin di sana, Pak? Saya lupa, puluhan juta. Karena penduduknya aja 1 miliar. Walaupun di minoritas dibanding Hindu, tapi puluhan juta. Ya, jadi itu tanggung jawab negara. Nah, yang kedua, dakwah ini juga merupakan tanggung jawab dari kelompok. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada sebagian dari kamu ummatun. Ummatun itu maksudnya kelompok. Kelompok dakwah. Kutlatun sia-sia. Ya. Apa tugasnya, Pak? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang mengajak ke jalan al-khair. Al-khair itu yakni al-Islam, dalam tafsir jalan lain disebutkan. Nah, berarti itu tanggung jawab kelompok. Maka harus ada kelompok-kelompok dakwah yang menyeru kepada mereka, Pak. Ya, bisa Muhammadiyah, bisa NU, bisa macam-macam, Persis dan sebagainya, gitu ya. Pokoknya kelompok-kelompok dakwah umat Islam itu merupakan kewajiban. Jadi itu kalau ditanya tadi, itu kewajiban siapa, Pak? Kewajiban totalitas umat. Nah, gitu. Individu kalau ada di sana seorang muslim, wajib dia berdakwah. Kelompok-kelompok Islam juga wajib mendakwahkannya. Dan negara juga seharusnya wajib mendakwahkan. Karena fungsi negara dalam Islam, kalau kita lihat dalam Imam Al-Mawardi, dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, itu adalah fi hirasatid dini wa siyasatid dunia. Menjadi menjadi penjaga agama ini dan pengatur urusan-urusan dunia ini. Itulah fungsi negara. Menjaga agama. Maka tidak pernah kaum muslimin ketika memiliki negara yang berdasarkan Islam itu lepas dari tanggung jawab ini. Ya, menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya. Dan tidak terbayang satu agama itu tersebar dengan cepat begitu tanpa ada peran negara. Itu tidak terbayang. Kalau hanya peran kelompok-kelompok itu kan terbatas sekali. Ya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya untuk mereka? Ya. Kalau belum sampai ajaran kepada mereka, ajaran Islam, mereka tidak berdosa. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Ya, tidak diazab satu kaum sampai pada kaum itu sampai risalah. Kan gitu. Jadi kalau belum sampai risalah Islam, mereka tidak diazab. Artinya, karena memang belum sampai, mereka tidak diminta pertanggungjawabannya. Nah, tapi dalam kondisi sekarang ini, mungkin nggak itu.
Ya, ada satu daerah yang nyaris yang tidak tersentuh Islam sama sekali, ajaran Islam sama sekali. Kelihatan kecil ya Pak kemungkinan, tapi memang masih ada ya di pelosok-pelosok, tapi kecil kemungkinan. Karena sekarang sudah ada YouTube, sudah ada sosial media itu sampai kampung-kampung gitu kan. Ya. Maka kalau sudah sampai risalah Islam kepada mereka, mereka tidak beriman, ya mereka akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Baik, ada yang lain? Silakan. 5 menit lagi. Yang lain. Ustaz, bicara tentang umat terbaik ini kan Al-Quran juga mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa jadilah kalian itu adalah umat terbaik, yang dimana visinya adalah menyeru pada amar ma'ruf dan kemungkaran, mencegah kemungkaran. Nah ini kalau dikaitkan dengan real kejadian yang sekarang tentang perangan Israel dengan Palestina. Ini sejak SD juga saya udah mendengar peperangan ini terus sampai sekarang belum kelar-kelar. Nah ini kalau untuk membuktikan bahwa umat Rasul itu umat terbaik, kenapa emang nggak ada solusi terbaik gitu? Sehingga ada sekat-sekat negara Islam yang tidak bisa mencari solusi sehingga Israel itu terkalahkan. Atau ada yang mengatakan bahwa kalau memang Israel terkalahkan, Palestina menang, itu mendekati pada hari kiamat. Ini benar atau tidaknya gimana Ustaz? Ya. Jadi pertama, kalau ditanyakan kenapa umat Islam sampai sekarang ini belum bisa membebaskan saudaranya yang dizolimi di Palestina, karena kita nggak pakai Islam. Itu saja. Kita tidak pakai Islam untuk menyelesaikan masalah ini. Memang kita pakai Islam saat kita sholat, kita pakai Islam ketika kita saum, syariat Islam. Kita pakai syariat Islam ketika kita haji. Tapi ketika satu negeri Islam dizolimi, kita nggak pakai syariat Islam. Itu penyebab. Kalau kita pakai syariat Islam, kelar itu Pak. Karena perintahnya apa? Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Ya kan? Usirlah mereka di mana, di tempat di mana mereka mengusir kalian. Kan jelas itu Pak. Berarti kalau masalah Palestina itu apa? Masalah Palestina itu kan masalah penjajahan. Benar kan? Masalah penjajahan. Adanya entitas Yahudi yang merampas tanah kaum muslimin. Ya kan? Itu kan tanah kaum muslimin dirampas oleh mereka. Apa buktinya di tanah kaum muslimin? Yang diusir lebih dari 1 juta itu siapa Pak? Ketika Israel menyatakan negara merdeka tahun 48, yang diusir itu siapa Pak? Umat Islam. Yang kampung-kampungnya itu dihancurkan siapa Pak? Kampung-kampung siapa? Umat Islam. Yang penduduknya dibunuh itu siapa itu Pak? Umat Islam. Yang rumah-rumahnya dirampas, rumah-rumah siapa itu Pak? Umat Islam. Jadi yang penjajah itu siapa Pak? Ini penting nih. Yang jadi penjajah itu siapa? Yahudi ini kan. Karena mereka itu pintar untuk membalikkan opini. Mereka katakan kenapa mereka melakukan pembunuhan sekarang? Karena kami diserang pada tanggal 7 Oktober 2023. Jangan dilihat di situnya Pak, jangan dilihat dari tanggal itunya. Lihatlah tanggal ketika tanah Palestina itu dirampas oleh mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di sana bagian dari apa? Bagian dari melawan penjajahan. Iya kan? Kalau kita melawan penjajahan, kriminal nggak kita Pak? Tidak. Itu sama dengan Belanda kan? Apa tuduhannya kepada pejuang-pejuang kita Pak? Ekstremis, teroris itu kan? Padahal yang dijajah siapa? Belanda. Jadi, namun entitas penjajah Yahudi
Kenapa bisa menjadi sebuah negara? Karena didukung oleh Inggris sebagai bidannya dengan mengeluarkan deklarasi Balfour. Kemudian dijaga oleh Amerika sebagai harga mati. Maka siapapun presiden Amerika, mau Demokrat, mau Republik, mau pendekatannya soft, mau pendekatannya hard, tetap menyatakan bahwa menjaga Israel itu harga mati. Kan gitu. Itu penjajahan. Jadi sesungguhnya kalau kita ingin menyelesaikan persoalan Palestina, kembali kepada syariat Islam. Seharusnya tentara-tentara kaum muslimin bergerak. Dan tanggung jawab utama itu ada pada tentara-tentara kaum muslimin, penguasa-penguasa negeri Islam, terutama yang di Arab itu, Pak. Tapi Barat ini juga pintar supaya tidak bergerak. Ya, setelah khilafah Utsmani dalam Perang Dunia Pertama, mereka membagi-bagi, memecah belah negeri Islam dengan dalam perjanjian Sykes-Picot namanya, antara Inggris dan Perancis. Mereka bentangkan peta, mereka ambil penggaris, mereka bagi-bagi negeri Islam dengan penggaris itu. Suriah berikan ke Perancis, Palestina berikan ke Inggris. Gitu. Jadi umat Islam itu kemudian ditanamkan konsep nation state, negara bangsa. Nah ini yang membelenggu kaum muslimin, Pak. Tidak bergerak lagi karena sudah ada belenggunya dengan alasan ini bukan urusan bangsa saya. Kan gitu semua kan? Itu bukan kepentingan nasional kita. Padahal itu ada kepentingan Islam. Pintar mereka. Mereka juga menjaga penguasa-penguasa Arab adalah penguasa yang tunduk pada mereka, dikendalikan oleh mereka. Sudah. Nah, jadi kalau ditanya tadi, bagaimana menyelesaikan persoalan Palestina? Kembali ke Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Ayyub Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika Palestina dikuasai oleh pasukan salib pada waktu itu, apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu? Diplomasi, perdamaian, atau perang? Perang kan? Mengusir pasukan salib. Itu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Cuman itu membutuhkan persatuan kaum muslimin. Karena kalau kita memerangi Israel, Pak, itu perang besar itu. Karena kita bukan hanya memerangi Israel, tapi juga memerangi negara-negara yang membidaninya, Inggris, dan negara-negara yang menjaganya. Butuh nggak persatuan umat, Pak? Butuh nggak kita negara yang global untuk itu? Butuh. Nah, kira-kira gitu, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah jam 1. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan kebaikan pada umat ini. Ya, karena Allah sesungguhnya telah memuliakan umat ini dengan menyatakan bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Yang harus kita lakukan ini apa? Memantaskan diri kita untuk menjadi umat yang terbaik. Dengan apa? Dengan Islam. Itulah yang membuat kita pantas menjadi umat yang terbaik. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup. Silakan, tadi ada apa terus? Baik, alhamdulillah, karena waktu kita juga telah mengakhiri, semoga menjadi inspirasi iman kajian hari ini buat kita semua. Dan kita dengan berdoa majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Untuk Senin besok kita berjumpa dengan Ustaz Irwan Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.